Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 38 atau episode 63 untuk keseluruhan episode. Namun sebelumnya Mimin kembali tidak ada bosan-bosannya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya karena untuk adegan dalam video tidak sama dengan yang diceritakan, dikarenakan untuk animasinya sendiri masih belum rilis. Baiklah guys, langsung saja kita lanjutkan ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah mulai memasuki pintu keluar dari reruntuhan arkeologis, karena telah menyelesaikan semua ujian di reruntuhan tersebut. Sementara itu di markas bawah tanah reruntuhan arkeologis ke-9, markas bawah tanah. Pangkalan ini dibentuk oleh berbagai organisasi di muka bumi. Apakah 5 negara besar, 2 aula bela diri, atau aliansi HR, semuanya memiliki hak untuk mengirim orang ke reruntuhan arkeologis ke-9. Berbagai orang di sini juga berasal dari berbagai organisasi berbeda. Saat itu Zhang Qing, yang mengenakan jubah putih, membentang di depan komputer, "Ya ampun, aku bosan, novel ini masih belum diperbarui." Anggota-anggota pangkalan bawah tanah ini memang tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain operasi dasar dari pangkalan, mereka hanya harus menerima dewa perang dan menghubungi organisasi mereka. Selain beberapa notebook untuk bekerja, ada berbagai komputer di sini untuk hiburan. Setelah aku memainkan beberapa game, aku akan pergi kerja. Zhang Qing tiba-tiba saja terdiam karena terdengar suara pintu keluar reruntuhan arkeologis terbuka. Zhang Qing dengan cepat memutar kepalanya, hampir 100 anggota dari seluruh lobi bawah tanah semua menoleh ke pintu yang besar. Pintu itu adalah pintu menuju terowongan yang mengarah ke reruntuhan arkeologis ke-9. Selain membukanya secara manual, pintu juga secara otomatis terbuka ketika sensor merasakan dewa perang keluar. Seseorang keluar, ucap yang lainnya. Tunggu, dewa perang tahun ini sudah keluar semuanya 2 bulan lalu siapa sekarang yang baru keluar ini? Badge lain dari dewa perang memang dikirim lagi pada tanggal 29 September tahun 2058. Namun, untuk yang paling lambat saja sudah keluar pada tanggal 25 Oktober. Sekarang sudah tanggal 26 Desember. Sejak aplikasi terjemahan dibuat, tidak ada yang tinggal di reruntuhan selama 3 bulan sebelum keluar. Seseorang tinggal di dalam reruntuhan selama 3 bulan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Semua anggota berdiri dan melihat ke arah pintu yang perlahan terbuka. Mereka semua ingin melihat dewa perang mana yang bertahan selama 3 bulan sebelum keluar. Pintu itu sebagian besar terbuka dan seseorang yang benar-benar hitam melangkah keluar. Orang kulit hitam. Mereka semua terdiam ketika mereka melihat orang di depannya. Orang ini berkulit hitam dan kumisnya kotor, jadi dia benar-benar tampak seperti orang kulit hitam. Kemudian sinar cahaya dipindai melewati Luo Feng. Selamat datang kembali, Dewa Perang Luo Feng. Ini adalah suara elektronik dari markas bawah tanah. Luo Feng. Itu Luo Feng. Ya Tuhan, 1 tahun 3 bulan. Luo Feng masih hidup. Seluruh lobi menjadi gempar. Kematian Luo Feng saat itu adalah insiden besar. Bahkan kepala aula Jixian, Hong, memperlakukan kasus itu dengan serius. Banyak orang tidak berpikir bahwa Luo Feng akan mati, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa 1 tahun dan 3 bulan kemudian, Luo Feng akan keluar lagi dari reruntuhan arkeologis. Selamat datang, Dewa Perang Luo Feng, seseorang datang untuk menerimanya. Namun, sebagian besar orang di lobi masih heran dan kaget. Ya Tuhan, dia tinggal di reruntuhan arkeologi ke-9 selama 1 tahun 3 bulan. Sejak aplikasi terjemahan dibuat, waktu terlama yang dibutuhkan seseorang untuk keluar adalah setengah bulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Laporkan, Luo Feng kembali, ucap seorang petugas. Melaporkan ke markas besar, Dewa Perang Cina, Luo Feng, kembali. Berbagai anggota pangkalan bawah tanah mulai melakukan pekerjaan mereka ketika mereka memberitahu organisasi masing-masing. Ini benar-benar berita yang menggemparkan dunia. Genius, Dewa Perang yang tak terkalahkan, tinggal di reruntuhan arkeologi selama 1 tahun dan 3 bulan yang menakjubkan. Markas besar utama aula bela diri Jixian, di dalam struktur pesawat ruang angkasa. Di lantai paling atas, di dalam ruangan kosong. Pria berpakaian hitam, Hong, memegang tombak saat dia menutup matanya. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan kemudian perlahan-lahan mulai melatih gerakannya satu persatu. Dia melakukannya dengan sangat lambat, tetapi yang aneh adalah begitu dia mulai melakukannya, ruang di sekitarnya sendiri tampak melengkung.
Ruang menjadi begitu melengkung sehingga tombak menjadi buram. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dengan panik dari luar ruang. Hong sedang berlatih. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengerutkan kening. Setiap orang dilarang mengganggu sesi pelatihannya. Satu-satunya yang diizinkan untuk mencapai daerah ini adalah 5 penyelidik besar dan 3 penjaga kerajaan. Tidak ada orang lain yang berhak. Tapi tidak satu pun dari 8 orang ini melakukan hal bodoh. Jadi, selain karena adanya sesuatu yang sangat penting sedang terjadi, tidak akan ada yang akan mengganggunya. Masuk, kata pria berpakaian hitam, Hong, dengan dingin. Pintu terbuka secara otomatis, 3 orang masuk, yaitu 2 penjaga kerajaan dengan jubah hitam dan topeng emas, dan penyelidik Liu. Apa yang terjadi? Hong sangat terkejut. Sangat mengejutkan bahwa 3 orang datang bersama. Penyelidik Liu dengan bersemangat saat berkata, Luo Feng keluar. Apa? Hong terdiam. Di sampingnya, penjaga kerajaan dengan sosok yang cantik berkata dengan tenang, pimpinan, Luo Feng, yang tinggal di reruntuhan arkeologi ke-9 selama 1 tahun dan 3 bulan, keluar hidup-hidup. Bahkan Hong pun terkejut setelah mendengar perkataan itu. Terlalu luar biasa, pikir pimpinan Hong. 1 tahun dan 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologis yang bahkan dia tidak mengerti. Karena Luo Feng tinggal di sana untuk waktu yang lama, dia pasti memiliki beberapa hadiah khusus. Berangkat sekarang, aku akan secara pribadi menyambut Luo Feng atas nama Aula Beladiri Jixian. Pria berpakaian hitam, Hong, tersenyum dengan ramah. 5 negara kuat, 2 Aula Beladiri, dan aliansi HR menerima berita ini di waktu yang hampir bersamaan. Semua kekuatan itu terpana. Reruntuhan arkeologi adalah sesuatu yang bahkan teknologi zaman modern tidak dapat mengerti. Meskipun begitu, Luo Feng sudah memiliki aplikasi terjemahan, dan dia benar-benar berhasil tinggal di sana selama 1 tahun dan 3 bulan. Benar-benar sesuatu yang istimewa telah terjadi. Kota pusat Jiangnan, sektor air pegunungan Jiangnan, di villa di atas Gunung Marvelous. Tidak buruk, Luo Hua. Kamu berhasil menyelamatkan nyawa ayahmu. Li Yao duduk di sofa, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam sementara dia memegang segelas anggur merah. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Seseorang masuk ke ruang tamu seperti kilat, itu memang Venina berambut pirang. Untuk apa kamu terburu-buru? Li Yao mengerutkan kening. Dia menghirup anggur merah dan memejamkan mata dengan sangat puas. Luo Feng kembali, kata Venina dengan tergesa-gesa. Dia keluar dari reruntuhan arkeologis ke-9. Li Yao, yang matanya tertutup karena puas, membelalakan matanya karena tidak percaya. Gelas meluncur dari jari-jarinya dan hancur. Menabrak lantai. Kemudian terbelah dan anggur merah pun mengalir kemana-mana tampak seperti darah segar. Di suatu tempat di pangkalan bawah tanah di pintu masuk reruntuhan arkeologis ke-9. Dewa Perang Luo Feng, ini 1 set pakaian bersih. Dewa Perang Luo Feng, apakah kamu membutuhkan yang lain? Ucap pegawai markas reruntuhan arkeologis. Luo Feng, yang terlihat seperti orang kulit hitam, melirik kedua gadis di pintu dan melambaikan tangannya, tidak perlu. Dilanjutkan dengan bunyi gedebuk karena pintu kamar ditutup Lu Feng. Belum mandi selama 1 tahun dan 3 bulan. Luo Feng dengan cepat melepas seragam tempurnya dan pakaiannya dan kemudian masuk ke bak mandi di kamar mandi. Air panas terus-menerus keluar dari keran. Ketika Luo Feng masuk, bak air dengan cepat menjadi hitam. Tidak pernah mandi sama sekali, Luo Feng hanya punya air untuk diminum di reruntuhan arkeologis. Saat ia berbaring di bak mandi dan membiarkan air panas membasuh tubuhnya, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan komputer kuantum mini untuk menelepon. Komputer mini kuantum telah menyalin semua nomor telepon dan data penting lainnya dari jam tangan komunikasi taktisnya. Sudah setahun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang tua aku dan apakah mereka baik-baik saja. Sebenarnya, Luo Feng ingin membuat panggilan ini pas ketika dia keluar dari reruntuhan arkeologis. Tapi karena dia dihadang oleh sejumlah besar pekerja di pangkalan bawah tanah, Luo Feng hanya bisa menemukan kamar untuk mandi dan kemudian menelepon dari sana. Kemudian terdengar suara memanggil panggilan. Di kota pusat Jiangnan, sektor Yangzhou kota Mingyue. Di ruangan yang tenang, di kediaman orang tua Lu Feng, Luo Hongguo sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat pasi. Di sebelahnya ada kantong plastik gantung karena ia menerima perawatan VIP. 2 perawat saat ini bersamanya di kamar.
Ini panggilan telepon dari Luo Feng, itu panggilan telepon dari Luo Feng, nada deringnya berdering. Luo Hongguo, yang saat ini wajahnya pucat dengan mata tertutup, langsung membuka matanya dan dengan ganas menoleh ke ponsel di atas meja. Dia tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia berjuang untuk membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih ponsel. Adegan ini menyebabkan dua perawat di sampingnya melompat kaget, salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Tuan Luo, kamu tidak bisa menggerakkan pinggang kamu. Biarkan aku yang melakukannya." "Tidak masalah," seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas. Luo Hongguo berhasil dengan cepat mengangkat telepon padahal saat ini pinggangnya masih belum sembuh dari sakitnya. Saat dia melihat layar, Luo Hongguo tidak percaya, ini sebenarnya Feng. Siapa yang memanggil? Apakah ini benar Feng? Petik 2. Perlu diingat bahwa Aula Jixian telah mengkonfirmasi kematian Luo Feng. Orang tua Luo Feng tidak tahu bahwa Luo Feng berada dalam reruntuhan arkeologis ke-9, jadi mereka berpikir bahwa Aula Jixian memiliki cara untuk benar-benar mengkonfirmasi kematian Luo Feng. Setelah menarik napas panjang, Luo Hongguo menerima panggilan itu. "Halo," suara Luo Hongguo serak, rendah, dan sedikit khawatir dan sedikit harapan di dalamnya, seolah-olah dia memegang sepotong tahu dan takut itu akan pecah kapan saja. "Ayah, ini aku," suara diisi dengan energi dan kekuatan yang berdering dalam mimpi Luo Hongguo yang tahu berapa kali. Suara yang begitu akrab itu tidak bisa menjadi lebih akrab menyebabkan mata Luo Hongguo berubah melebar. Tangan Luo Hongguo mulai bergetar. Feng, apakah itu kamu?" tanya Luo Hongguo. "Ini aku, ayah," kata Luo Feng. "Kenapa kamu tidak cepat-cepat video call saja supaya aku bisa melihatmu?" ucap Luo Hongguo. Dia takut seseorang mengerjainya, karena tidak sulit bagi teknologi modern untuk meniru suara seseorang. "Ayah, aku mandi dan kumis besar," Luo Feng agak malu. Video call pun dimulai. Luo Hongguo menatap layar ponselnya. Dalam panasnya bak mandi ada sosok manusia. Rambut panjangnya basah dan dia memiliki kumis besar. Namun, bentuk wajah itu, dan terutama mata itu, menyebabkan mata Luo Hongguo menyala. Dalam video itu, pisau lempar terbang ke atas dan dengan cepat terbang melewati wajah Luo Feng, dengan cepat memotong kumis besar itu. Yang tersisa adalah seorang pemuda tampan. Itu memang Luo Feng. Memang Luo Feng, Luo Hongguo, telah merawatnya selama 20 tahun, jadi dia tidak akan pernah salah lihat lagi, dan memang benar itu adalah Luo Feng. Feng, kamu belum mati, bagus, ini hebat, mata Luo Hongguo berlinang. Dia dan istrinya sangat sedih karena apa yang terjadi pada putra tertua mereka selama periode waktu ini. "Ayah, maaf, aku terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Aku baru saja keluar, dan sekarang aku di Amerika Selatan. Aku akan kembali ke rumah dalam beberapa jam," kata Luo Feng. Oke, tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting saat ini adalah kamu memang benar-benar tidak meninggal, kata Luo Hongguo. Tiba-tiba pintu ke kamar terbuka. Luo Hua, yang mengenakan sweater katun, datang dengan secangkir susu segar. "Jangan khawatir, ayah, semuanya telah ditangani. Aku akan segera pulang. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" Suara dari telepon terdengar, yang menyebabkan Luo Hua, yang membawa susu, terdiam membisu. "Saudaraku," Luo Hua membelalakan matanya dengan tak percaya, dan air matanya praktis mulai mengalir deras dari kedua matanya. Dua perawat di samping terperangah. Mereka jelas tentang betapa hebatnya Tuan Luo Hua ini. Dia adalah pemegang saham terbesar ke-8 bank terbesar Cina, ICBC, dengan properti bernilai lebih dari 100 miliar. Orang-orang yang masuk dan keluar dari rumahnya adalah orang-orang dengan otoritas yang sangat tinggi di pasar saham dan agen-agen pasukan khusus negara. Bahkan mereka adalah perawat yang diatur oleh pasukan khusus negara untuk merawat ayah Luo Hua, dan orang seperti itu mulai menangis tiba-tiba. "Semuanya baik-baik saja, semua di rumah baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja ketika kamu kembali," diikuti ucapan Luo Hongguo. "Oke, aku akan segera kembali." Panggilan telepon berakhir. Luo Hua berjalan menuju ayahnya dan berkata dengan tak percaya, "Ayah, itu panggilan telepon dari kakak." "Saudaraku tidak mati," tanya Lohan. "Hanya dalam beberapa jam, dia akan pulang," ucap Luo Hongguo seperti ucapan Luo Feng tadi. "Haha, Luo Hua sepertinya menangis dan sepertinya tertawa. "Aku tahu kakak akan baik-baik saja.
Aku tahu itu. Sejak dia muda, Luo Feng seperti pohon raksasa yang melindunginya. Dia bahkan menjadi pejuang untuk mendapatkan uang untuk membantunya berdiri lagi. Dalam hatinya, Luo Hua sangat berterima kasih kepada saudaranya. Dalam hidupnya, saudaranya sangat penting. Ketika berita kematian Luo Feng menyebar, tidak hanya orang tuanya sedih, dia, Luo Hua, juga sedih. Namun, dia harus menjaga keluarganya. Dia belum genap berusia 20 tahun, tetapi dia harus berjuang melawan skema Li Yao dan berurusan dengan segala macam rubah licik. Luo Hua memang sangat lelah. Kemudian Sin pun berpindah ke sebuah kafe di kota pusat Kyoto. Su Sin saat ini sedang duduk di sofa di kafe. Ada laptop yang sangat tipis di depannya. Foto desktop laptop itu adalah foto dirinya dan Luo Feng bersama-sama. Dalam foto itu, Luo Feng tersenyum sangat dramatis, seolah-olah dia masih kecil. Su Sin mengetuk layar dan membuka folder. Saat dia memegang cangkir kopinya, Su Sin diam-diam melihat foto-foto di dalam folder. "Halo, boleh aku meminjam ponselmu sebentar?" Seorang pemuda tampan tersenyum ketika dia lewat. Su Sin meliriknya. Matanya dingin. Setelah itu, dia melihat kembali ke laptopnya tanpa mengeluarkan suara. Pria muda yang tampan itu sedikit mengerutkan kening, tetapi ketika dia melihat dari sudut matanya foto yang saat ini sedang dilihat Su Sin di laptop, yang merupakan foto yang diambil bersama oleh Su Sin dan Luo Feng di atas sebuah gedung di hutan belantara, pria muda yang tampan itu tidak bisa tidak berjalan pergi dan mengutuk dalam benaknya, "Sial, dia sudah punya pacar. Kubis diberikan pada babi." Tunggu. Latar belakang foto itu sepertinya adalah kota yang hancur, dan ada monster. Petik 2. Pasangan mengambil foto romantis di sebuah kota di hutan belantara. Aku melihat hal yang salah, pemuda tampan itu tidak bisa mempercayai ini. Dan pada saat ini, sebuah lagu yang sangat sedih terdengar, yang menyebabkan pemuda tampan itu memalingkan kepalanya dengan kebingungan, menggunakan lagu sedih seperti nada dering. Tubuh Su Sin bergetar di sofa. Dia mengatur lagu ini sebagai nada dering untuk nomor Luo Feng. Dia mengeluarkan ponselnya dan menerima panggilan itu. "Su Sin, ini aku." Seketika saja, lapisan es yang menyegel hatinya yang menjadi beku selama ini tiba-tiba meleleh. Sin pun berpindah ke markas bawah tanah. Saat itu keluar dari markas bawah tanah, Luo Feng, yang mengenakan pakaian kasual hitam dan memegang ransel raksasa, tersenyum ketika dia melihat dua cahaya yang berjalan terbang ke arahnya di langit. Setelah melakukan dua panggilan, hati Luo Feng menjadi jauh lebih santai. Dua cahaya yang bersinar di depan Luo Feng adalah jet otomatis tingkat Kaisar Luo Feng. Setelah dia keluar dari reruntuhan arkeologis, Luo Feng memberikan perintah kepada jet tempur otomatisnya yang langsung terbang menjemputnya. Luo Feng melihat jet tempur berbentuk segitiga merah darah lainnya di sampingnya. Kedua jet tempur turun secara bersamaan, pintu palka terbuka dan sebuah tangga keluar. Pimpinan Hong melangkah lebih dulu, sedangkan penjaga kerajaan, Aler, dan simpatisan penyelidik Liu mengikutinya. "Pimpinan," Luo Feng sedikit membungkuk. "Bagus, kamu tidak mengecewakanku." Pria berpakaian hitam, Hong, langsung berjalan di depan Luo Feng. Matanya seakan melihat langsung ke arah Luo Feng, dan aku merasa, "Luo Feng, kamu berbeda dari sebelumnya. Kamu pasti menerima sesuatu selama setahun dan 3 bulan terakhir ini. Ayo, mari kita bicara dengan jet tempur," ucap pimpinan Hong. "Baiklah pimpinan," ucap Luo Feng yang jelas sudah mengetahui kekuatan kepala bintang 6 level penjelajah. Tetapi karena dia juga memiliki domain, bahkan mereka yang berada di level penjelajah tingkat 9 mungkin bukan lawannya. Dia tak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Perbedaan antara perwakilan di tingkat penjelajah level tahap 1 dan kekuatan kepala adalah seperti perbedaan antara prajurit tingkat pemula dan dewa perang yang tak terkalahkan. Dan perbedaan antara dia dan kepalanya juga sangat besar. Auto jet tingkat prasejarah ada di depan sementara jet otomatis tingkat kaisar ada di belakang. Di dalam auto jet tingkat prasejarah, Hong berpakaian hitam, Luo Feng, Aler, dan Liu He duduk di kursi yang membentuk lingkaran. "Luo Feng, kamu memiliki aplikasi terjemahan, jadi mengapa kamu menghabiskan 1 tahun dan 3 bulan di dalam reruntuhan arkeologis ke-9? Pria berpakaian hitam, Hong, memandang Luo Feng, "Apakah kamu menemukan rahasia di reruntuhan arkeologis ke-9 ini?"
Petik 2 titik. Sebagai orang nomor 1 di bumi, ia juga menerima beberapa warisan teknologi dari puing-puingnya, sehingga hampir tidak ada hal yang tersisa yang dapat menutupi rasa penasarannya. Reruntuhan arkeologis ke-9 adalah salah satunya. Ia mengangguk Luo Feng. Rahasia apa? Bisakah kamu memberitahuku? Pria berpakaian hitam, Hong, memandang Luo Feng. Luo Feng tahu dalam hatinya bahwa alasan mengapa orang botak mengambil inisiatif untuk menghapus semua informasi itu dari jam komunikasi taktisnya adalah untuk mencegah orang-orang di bumi mengetahui mereka. Hanya anggota planet Yunmo yang diizinkan untuk mengenal mereka. Kekuatan otak aku lebih tinggi, jadi aku memicu misi kematian khusus, kata Luo Feng setengah jujur. Misi kematian. Orang-orang di kursi heran. Pria berpakaian hitam, Hong, terus bertanya, apakah kamu menerima hadiah yang sama dengan dewa perang lainnya? Pasti ada sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, selama mereka memasuki reruntuhan arkeologi ke-9 dan berhasil, mereka semua menerima set dewa hitam. Aku memang menerima sesuatu yang ekstra. Tidak hanya aku mendapatkan set dewa hitam, aku juga mendapat manual instruksi untuk master spiritual, kata Luo Feng. Oh, pria berpakaian hitam, Hong, agak kecewa karena tidak ada yang lebih istimewa lagi. Dia seorang pejuang. Semua energinya dimasukkan ke dalam pelatihannya. Sampai sekarang, menurut apa yang Hong ketahui tentang alam semesta, meskipun ia berada di tahap bintang 6 tingkat penjelajah, kekuatan sejatinya jauh lebih tinggi dari itu. Banyak pejuang tingkat bintang yang tidak memiliki domain sendiri. Dengan sebuah domain, ia tidak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Dengan kemampuan tempurnya yang begitu tinggi, tentu saja dia tidak akan membuang waktu lagi untuk melatih kekuatan spiritual. Sementara itu, di dalam reruntuhan arkeologis ke-9, di labirin coklat gelap. Orang botak, yang seluruh tubuhnya bersinar, berjalan maju selangkah demi selangkah. Luo Feng memang tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di reruntuhan, ucap orang botak. Orang botak hampir tidak bisa merasakan perasaan yang dimiliki manusia, hanya sedikit kesedihan ketika dia menghela nafas. Tuan, sudah 50.000 tahun. Aku belum bisa menghubungi kamu selama 50.000 tahun. Bahkan setelah 50.000 tahun, sebagai AI, ia hanya bisa mematuhi program inti dan memilih dewa perang. Kemudian Xin berpindah ke udara di atas langit, di mana autojet tingkat kaisar dan autojet level prasejarah keduanya melayang di udara. Luo Feng mengeluarkan set dewa hitam dari jet otomatis tingkat kaisar, naik pesawat ulang-alik melonjak, dan kemudian terbang kembali ke jet otomatis tingkat prasejarah. Pimpinan, ini adalah set dewa hitam, Luo Feng meletakkannya di kursi. Ia, pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengangguk. Namun, dalam benaknya, Hong, untuk sekali ini, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena AI dari jet otomatis yang dijualnya hanya memiliki AI sederhana yang mendengarkan perintah Hong. Hong memerintahkan jet tempur itu untuk mendengarkan Luo Feng, jadi tentu saja jet tempur itu patuh. Jika Luo Feng dan Hong memberikan perintah pada saat yang sama, maka jet otomatis akan benar-benar mendengarkan yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu Hong. Setelah berita kematian Luo Feng menyebar, Hong mengambil kembali jet otomatis dan juga mengambil set dewa hitam. Setelah mengetahui bahwa Luo Feng keluar, kemudian Hong buru-buru memasukkan dewa hitam kembali. Jika saja saat itu ada yang melihat dan mengetahuinya, mungkin Hong akan merasa sangat malu, untung tidak ada yang tahu tentang ini. Luo Feng, mari kita berpisah di sini, kata pria berpakaian hitam, Hong. Ia, kepala, tanpa mempedulikan hal lain, ia mengucapkan selamat tinggal pada dua keberadaan yang melampaui level dewa perang, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, dan terbang ke dalam jet tempurnya. Pulanglah, perintah Luo Feng kepada jet tempurnya. Kemudian terdengar suara mendesing. Jet tempur biru tua langsung melaju ke lebih dari Mach 10 saat menuju ke kota Yangzhou, pusat kota Jiangnan. Langit kelabu, tidak ada sinar matahari. Angin dingin membawa beberapa daun jatuh. Ada beberapa anak di sektor Mingyue. Para remaja mengabaikan kedinginan saat mereka melakukan beberapa latihan kekuatan, kelincahan, dan pisau. Banyak orang menganggap serius menjadi pejuang di sektor Mingyue. Di sekitar remaja itu ada beberapa orang tua, dan beberapa dari mereka adalah pejuang yang membimbing para remaja ini. Lihat, jet tempur. Oh, warnanya biru tua, sepertinya dewa perang Luo Feng.
Cukup banyak orang di sektor ini yang memandang ke arah langit dengan kaget. Jet tempur segitiga biru tua saat ini sedang turun. Itu mendarat di halaman. Lubang palka terbuka. Seorang pemuda mengenakan kemeja hitam kasual yang membawa ransel raksasa berlari ke salah satu villa. Berbagai orang dewasa dan anak-anak di sektor yang melihat dari jauh semuanya tertegun, terpana melihat wajah pemuda itu. Luo Feng. Ini Luo Feng. Apakah ini hantu? Aku pikir Aula Jixian mengumumkan kematiannya. Petik 2. Aula bela diri di kota markas kami bahkan mengadakan peringatan. Cukup banyak orang yang terperangah. Saudaraku Chen, sampai jumpa nanti, Luo Feng, yang masih berlari, tersenyum ke arah Chen Gu yang tertegun. Luo? Chen Gu memandang ke arah Luo Feng dengan kaget saat dia menunjuk Luo Feng. Namun, tidak ada satu kalimat pun yang bisa keluar dari mulutnya. Dalam peringatan itu, anggota regu palu api asli sangat sedih, karena mendapatkan kabar bahwa Luo Feng telah meninggal, dan ternyata, sekarang dia masih hidup. Dan scene ini pun mengakhiri episode 38 kali ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk yang selalu ikutin episode yang Mimin upload, dan tidak lupa Mimin ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk yang sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk yang belum subscribe, Mimin mohonkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga agar selalu dapat notifikasi upload terbarunya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya.